Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam. Saya owner dari PT Zara Farm Indonesia atau di dalam media sosial atau branding kami sering disebut atau bernama Zara Farm Solo. Ada di Instagram maupun TikTok. Nah, Zara Farm ini berada di Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Ya, kami awal mula berdiri di tahun 2015, jadi perjalanannya sudah lumayan lama untuk sebuah peternakan. Memang awalnya saya sendiri, basicnya bukan dari peternakan ya. Jadi tahun 2011 saya lulus dari Fakultas Hukum UNS, lama berkarir di perbankan, justru uniknya saya punya passion dan ketertarikan yang sangat mendalam terhadap dunia peternakan, khususnya di kambing, sapi, dan domba, seperti itu. Jadi perjalanan Zara Farm dimulai dari hobi saya, kesenangan saya untuk berkurban kambing-kambing yang super. Di tahun 2011 tersebut, setelah lulus kuliah, saya berkarir di sebuah perusahaan perbankan. Di situ saya sudah mendapatkan penghasilan sendiri, saya berkurban kambing-kambing yang jumbo waktu itu. Saya nggak tahu apakah itu kambing peranakan Etawa, atau kambing Jawa, atau kambing Senduro, yang saya tahu kambingnya jumbo. Nah, awal mulanya di situ. Jadi saya rintis, saya pupuk kesenangan saya untuk kurban kambing-kambing yang terbaik. Tepatnya di tahun 2016, saya ada satu kambing yang memang saya rawat khusus, saya peruntukkan untuk kurban di tahun berikutnya. Awalnya seperti itu. Jadi kambing tersebut saya pelihara, disitulah selama 12 bulan perjalanan saya menemukan bahwa memang benar-benar passion saya ada di dunia peternakan, teman-teman semuanya gitu. Jadi di situ saya awal mulanya mendokumentasikan kambing-kambing kurban saya di Instagram pribadi saya. Nah, lalu dapat saran dari keluarga, jangan dong dipisah euforia kurbannya, video atau foto-fotonya. Terus saya bikin akun namanya Zara Farm Solo. Jadi akun Instagram itu awalnya memang hanya untuk sebetulnya dokumentasi kambing-kambing kurban saya. Alhamdulillah meledaklah DM yang meminta bisa nggak disediakan kambing-kambing kurban seperti itu. Nah di situ saya memang basicnya sebagai seorang sales di bidang perbankan, saya melihat disitulah ada market yang besar, yang potensial untuk berbisnis kambing-kambing besar, kambing super terutama. Jadi Zara Farm sendiri fokus untuk bisnisnya yang pertama itu di breeding, lalu yang kedua fattening, selanjutnya muaranya adalah di trading. Nah, selain di 3 aspek itu untuk kambing peranakan Etawa Kaligesing, kami pernah mengikuti beberapa event kontes ya. Itu mungkin kalau tidak salah di tahun 2022. Itu dalam 1 tahun itu giat-giatnya Zara Farm ikut kontes karena memang saya ambil atau beli beberapa kambing yang memang kriterianya untuk spek kontes, saya ikutkan di berbagai arena. Untuk kontes peranakan Etawa Kaligesing itu ada 11 kriteria. Jadi kriteria itu atau parameter itu resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi HPDKI. Lalu ada asosiasi turunannya untuk peranakan Etawa Kaligesing. Jadi ada asosiasi yang memang lumayan banyak ya. Jadi ada 11 kriteria mulai dari kepala, telinga, garis besarnya ada pola warna, postur, bulu, dan tentunya keserasian atau kesehatan kambing itu sendiri. Jadi dari beberapa kriteria atau parameter itu nanti ada skala poinnya antara poin 5 sampai dengan 10. Seperti itu. Jadi dengan otomatis bila mana kambingnya kualitasnya atau keserasiannya dapat, itu kemungkinan besar yang akan menjadi juara atau 3 besar atau 10 besar yang masuk di red carpet seperti itu. Jadi kalau untuk Etawa memang ada parameter-parameter yang ditetapkan oleh asosiasi dan itu nanti akan dilakukan penjurian. Jadi filosofi Zara Farm sebetulnya kami
harapan ke depan menjadi breeding center untuk kambing-kambing monster atau kambing-kambing super ya. Jadi dengan mulai ramainya peminat di sini, ramainya market sudah mulai banyak, otomatis stoknya mulai menipis. Nah, harapan kami ke depan Zara Farm bisa menjadi breeding center, mempunyai mitra-mitra ternak yang memang melahirkan kambing-kambing yang spesial gitu, baik itu di arena kontes maupun kita siapkan untuk kurban-kurban yang terbaik. Kami ikut kontes pertama kali di Kabupaten Ponorogo, itu waktu pandemi COVID ya, itu justru kami ikut kontes, itu luar biasa, first experience ya. Jadi kami bawa maskot di kelas A jantan, kalau teman-teman followers kami mungkin sudah familiar namanya Warok, dan alhamdulillahnya pertama kali ikut masuk 10 besar kami dapat nomor 9 waktu itu. Nah, dari situlah mulai terpacu untuk bisa ikut kontes lagi dengan menghasilkan kambing-kambing yang lebih bagus. Kambing kontes khususnya peranakan Etawa Kaligesing ini marketnya luar biasa. Karena apa? Harga dari kambing peranakan Etawa Kaligesing ini sangat stabil ya. Jadi tidak fluktuatif seperti itu, walaupun ada turun tapi penurunannya tidak yang sangat signifikan. Jadi marketnya luar biasa banyak bila mana teman-teman lihat di YouTube maupun di media sosial, saat ini banyak anak-anak muda yang mulai bikin farm, memulai beternak kambing-kambing ras Etawa Kaligesing. Jadi saya melihat mulai dari peternakan yang dirintis untuk kontes atau untuk breeding, peminatnya justru uniknya adalah soibul-soibul kurban yang mereka cenderung senang dengan kambing-kambing yang super. Bimo ini adalah generasi kedua di sini. Generasi kedua, memang kambing peranakan Etawa Kaligesing ini ada garis keturunannya. Nah, Bimo ini adalah keturunan dari salah satu kambing legendaris yaitu Sawung Galih. Jadi teman-teman semuanya bisa cek di berbagai referensi, bisa cari di Google atau di YouTube. Memang Bimo ini adalah generasi ketiga di sini. Kedua. Jadi bila mana kita berbicara bisnis ya, tidak hanya di bidang peternakan, tentu mempunyai tantangan yaitu dari segi resiko ya teman-teman ya. Jadi resikonya yang paling besar adalah tentunya dari segi operasional. Jadi itu perlu sekali teman-teman merencanakan pengeluaran untuk operasional baik dari pakan maupun anak kandang seperti itu. Jadi di sini saya memang pada awalnya agak sedikit kesulitan memanage terutama mengenai pakannya gitu, pengeluaran mengenai pakan. Jadi pengeluaran untuk pakan ini memang awalnya karena kita belum punya bank pakan sendiri, disitulah operasionalnya sangat tinggi. Tapi di situ saya belajar pelan-pelan kita pelajarin bagaimana memanage cash flow, pengeluaran, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai settle teman-teman. Memang saya sendiri di bidang peternakan ini lebih bisa dikatakan learning by doing sih gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai peternakan, yang paling penting dan paling utama adalah pastikan dulu ketersediaan dari sarana dan prasarananya. Itu sangat penting sekali ya. Kalau pengisian hewan itu insya Allah setiap hari, setiap bulan atau tahun itu stoknya ada terus. Tapi pastikan dulu sarana dan prasarananya semua sudah terpenuhi. Supayanya apa? Terutama untuk pakan, upayakan ada bank pakan supaya pengeluaran kita untuk operasional pakan tidak terlalu besar sehingga perhitungan bisnisnya bisa ketemu seperti itu. Jadi yang paling penting buat teman-teman selain dari aspek teknis ada aspek non teknis juga. Harus begitu memulai bisnis peternakan jangan malu karena memang peternakan ini saat ini sudah menjadi bisnis yang sangat menarik ya, jangan malu kita berbisnis kambing, peternak sapi, jangan pernah malu karena memang saat ini kambing dan sapi ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Terbukti market dari kambing-kambing super maupun sapi super setiap kurban itu antusiasmenya sangat tinggi begitu. Gimana ya? Tips and trick jadi peternak yang sukses. Saya sendiri masih belajar, masih terus berproses. Cuma yang saya petik atau saya dapat nilainya dari perjalanan Zara Farm ini,
tentunya semangat pantang menyerah. Jadi ketika kita sudah memasuki atau memulai sebuah bisnis atau berdagang, jangan pernah berhenti di tengah jalan atau awal jalan. Jadi harus terus running, kita evaluasi terus setiap perjalanannya. Insya Allah nanti akan menemukan titik di mana bisnis itu seperti yang kita harapkan. Kita ketika memulai bisnis, jangan ragu-ragu, harus memulai dari awal, bagaimana dimulai dari semangat, langsung action, jangan banyak berpikir nanti bagaimana resikonya, tentu harus digambarkan terlebih dahulu resiko-resiko tersebut. Nah, tapi yang pasti ketika bisnis itu sudah berjalan, baik di bidang peternakan maupun di bidang apapun, harus tetap pantang menyerah, seperti itu aja. Buat rekan-rekan semuanya atau teman-teman yang menyaksikan podcast di sore hari ini, bila mana membutuhkan kambing-kambing super untuk ternak, untuk kurban, bisa follow di Instagram @zarafarmsolo dan TikTok @zarafarmsolo. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe HMP Apalosa Fakultas Peternakan UNS. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Ya, see ya.